Nggak apa-apa masak pakai kaki, yang penting masak buat diri sendiri. Ikutin vlog masak-masak dan cuci piring aku hari ini. Jadi guys, di kulkas ini tuh udah ada sekitar 3 harian. Ini tuh udang gede banget. Jadi tuh aku mau tumis, karena di rumah tuh kalau tumis-tumisan kayak gini tuh pasti best seller banget. Tapi tenang aja, ini aku bikin gak terlalu pedes kok. Jadi kita rencana buat udang rica. Ternyata pas buka kulkas ada pete, jadi kita ganti menu lagi. Kita mau buat udang tumis pete. Daripada petenya tinggal ya kan. Terus ini tuh ada beberapa bahan yang kayaknya tuh bisa buat capcay. Cuman aku belum. Pokoknya di sini aku tuh kayak potong-potong bahannya. Ini ada bakso. Ini bakso juga udah ada beberapa minggu di kulkas. Cuman untung di bagian freezer jadi kayak awet gitu. Ini kita potong kecil-kecil. Aku pakai 6 bakso atau 7 bakso kalau nggak salah. Sini sebenarnya aku agak risih banget guys pakai kos tangan ini di kaki aku karena dia tuh kayak lumayan sempit. Tapi daripada dihujat ya say, ditahan-tahan aja. Banyak banget juga yang komen, Kak, itu kalau nggak kuat pakai kos kaki ya udah nggak usah. Lagian itu yang masak juga kakak, yang makan juga kakak. Ya aku juga sih maunya kayak gitu guys. Kayak kalau aku masak ya udah nggak usah pakai sarung kaki. Cuman nggak semua orang suka gitu lihat konten aku kalau masak pakai kaki nggak disarungin. Jadi ya aku bikin lah gimana enaknya biar kalian juga nontonnya tuh enak. Walaupun sebenarnya agak kurang nyaman ya say, tapi nggak apa-apa. Walaupun aku nggak nyaman itu biasanya aku buka lagi kok guys. Dan sudah dipastikan kaki aku tuh bersih, kan nggak mungkin aku mau makan masakan dari kaki yang kotor. Ya mikir-mikir juga dong, masa aku mau makan makanan yang kotor? Ya nggak mungkin. Suami aku juga sebenarnya nggak pernah mengeluh atas cara masak aku. Aku tuh pernah sesekali nanya kayak, ini suamiku nggak tertekan apa makan makanan dari aku, atau emang dia kayak keterpaksaan? Tapi jawaban dari suamiku itu nggak masalah, karena aku tuh udah besar, aku udah tahu yang mana yang terbaik, dan ini juga makanan untuk anak-anak dan untuk diri aku sendiri. Jadi suami aku tuh sepercaya itu, dan dia tuh sangat memaklumi kekuranganku. Dan suamiku nggak pernah sama sekali guys kayak mencela masakan aku atau berani mengomentari masakan aku, tuh nggak pernah keluar dari mulutnya guys. Jadi dia tuh benar-benar menghargai masakan aku. Dan alhamdulillahnya lagi aku tuh selalu mau belajar masak. Jadi ya walaupun cara masak aku kayak gini, tapi alhamdulillah ya masakan aku rasanya lumayan enak. Not bad lah untuk dimakan, dan suami aku juga kayak suka aja gitu. Dan kalian juga harus berpikir guys, kalau aku punya 2 tangan, kenapa aku harus pakai bantuan kaki? Justru karena aku nggak punya tangan lah itu, aku pakai bantuan kaki. Jadi kaki kiri aku tuh bisa jadi pengganti tangan kiri aku yang nggak ada gitu loh guys. Cuman ya balik lagi ke kalian masing-masing. Emang sih aku juga kadang rada males gitu bikin konten masak, karena pasti komentar kalian itu menjurus ke sana. Tapi lagi-lagi dan lagi banyak banget yang nungguin konten masak aku, dan aku juga kayak ya udah sih bikin konten aja. Buat kalian yang suka makasih, buat kalian yang nggak suka aku minta maaf banget, karena aku juga nggak merugikan siapa-siapa. Kebanyakan ngomong, ini sambelnya udah jadi, udah dimasukin pete dan udangnya. Ini tuh aku bikinnya nggak terlalu pedes ya guys, jadi aman. Cuman emang agak merah